Bapak B.J. Habibie. Nilai-nilai berakhlak yang terdapat pada beliau yaitu 1. Akuntabel, melaksanakan tugas dengan jujur, tanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Beragam gelar pendidikan dan kesuksesan di bidang iptek, mustahil ia dapat tanpa kedisiplinan yang tinggi. Yang kedua yaitu kompeten, meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Nama B.J. Habibie sangat dipandang di dunia iptek internasional. Dirinya bahkan sempat menjabat sebagai direktur perusahaan pesawat di Jerman. Namun ketika dipanggil untuk menjadi Presiden RI, ia tanpa ragu memutuskan untuk pulang ke tanah air. Yang ketiga yaitu harmonis. Sudah bukan rahasia lagi bahwa B.J. Habibie adalah sosok yang sangat mencintai mendiang istrinya, Asri Ainun Besari. Bahkan kisahnya pernah diangkat menjadi film layar lebar. Yang kedua yaitu Bapak Erick Thohir. Dalam nilai berakhlak yang terdapat pada diri beliau yaitu yang pertama berorientasi pelayanan. Menteri BUMN Erick Thohir mendorong kementerian dan perusahaan-perusahaan BUMN agar bekerja lebih efisien dan berorientasi layanan kepada masyarakat. Ia menyampaikan bahwa BUMN sudah melakukan efisiensi yang sangat luar biasa, termasuk perampingan birokrasi sesuai dengan arahan. Yang kedua yaitu kompeten, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Menteri BUMN Erick Thohir menjelaskan alasan perampingan dan reformasi birokrasi yang terjadi dalam tubuh Kementerian BUMN, yaitu agar kementerian bekerja lebih optimal dan menjadi lokomotif pembangunan. Bapak Anies Baswedan, beliau merupakan Gubernur DKI Jakarta saat ini. Selama beliau menjabat, beliau melakukan beberapa terobosan seperti menyediakan jaringan internet gratis kepada masyarakat, memperbaiki sistem akuntabilitas dan kinerja pemerintahan di DKI Jakarta, mengintegrasi bus rapid transit yang diimplikasikan ke dalam sistem Jaklingko, mengadakan perayaan peringatan Hari Besar Keagamaan di Jakarta, melakukan inovasi dengan pemanfaatan digitalisasi sampah, dan melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak dalam ataupun luar negeri. Di bawah kepemimpinan beliau, pemerintah DKI Jakarta menerima predikat A dalam penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada tahun 2021. Bapak Ridwan Kamil, beliau merupakan Gubernur Jawa Barat saat ini. Beberapa kebijakan yang beliau buat yaitu mendirikan program Jabar Quick Response yang merupakan kanal aduan kemanusiaan bagi masyarakat Jawa Barat. Pada tahun 2020, Jawa Barat memperoleh predikat WTP dari BPK. Selama menjabat menjadi gubernur, beliau menerima beberapa penghargaan, salah satunya Public Leader Award tahun 2022. Beliau menggagas kredit tanpa bunga dan ampunan untuk warga miskin melalui rumah ibadah yang tidak hanya di masjid, tapi juga tempat ibadah lainnya. Beliau juga aktif mengenalkan permainan anak Panca Main yang dinilai efektif meningkatkan minat anak dalam mempelajari nilai Pancasila. Beliau terus berinovasi dengan melakukan pemanfaatan teknologi yang mampu meningkatkan hasil produksi peternakan. Beliau juga sering berkolaborasi dan membangun kerjasama yang tidak hanya dilakukan dengan sesama masyarakat Indonesia saja, tetapi juga dengan masyarakat luar negeri, salah satunya dengan melakukan program English for Ulama. Bapak Anies Baswedan dan Bapak Ridwan Kamil telah mengimplementasikan seluruh nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Bapak Luhut Binsar Panjaitan mendirikan Yayasan Simargala pada tanggal 30 Agustus 2001 di Jakarta. Karena pertimbangan nama yang bersifat lokal, Yayasan Simargala diubah menjadi Yayasan Del. Pendirian Yayasan Del dilandasi oleh keinginan luhur untuk meningkatkan keterampilan dan kesejahteraan masyarakat pedesaan yang kurang tersentuh pembangunan. Dengan ini, Bapak Luhut mencerminkan nilai-nilai dasar ASN, yaitu berorientasi pelayanan dan loyal kepada bangsa dan negara. Bapak Abdi Karo merupakan Korsatpel pertama di Satuan Pelayanan Terminal TPA Tangkoko, Kota Bitung. Beliau memiliki dedikasi yang tinggi dalam menjalankan tugas dan hal ini patut diteladani. Bapak Abdi Karo banyak memiliki peran dalam kemajuan Terminal TPA Tangkoko hingga mendapat julukan Terminal Serasa Bandara. Bapak Abdi berpesan bagi semua pegawai jaga kekompakan, lebih disiplin, tidak terkotak-kotak, juga saling menghargai jabatan masing-masing. Sikap nilai-nilai dasar ASN yang dicerminkan oleh Bapak Abdi yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif.
Berorientasi pelayanan, meluncurkan program pendampingan desa wisata yang diharapkan meningkatkan kualitas pelayanan desa wisata tersebut. Akuntabel, terjun langsung ke lapangan untuk memonitor kegiatan yang sedang dijalankan. Kompeten, menerima beberapa penghargaan, salah satunya dari eNewsmaker Award tahun 2022. Harmonis, merangkul dan bekerja sama dengan seluruh penggiat pariwisata di seluruh Indonesia. Loyal, meluncurkan program rumah siap kerja demi memberantas pengangguran di Indonesia. Adaptif, mendorong pelaku pariwisata menerapkan protokol CHSE yaitu Clean, Healthy, Safety, Environmental Sustainability. Kolaborasi, mengajak 16 komunitas dan 20 perguruan tinggi dalam program pendampingan desa wisata. Berorientasi pelayanan, merintis aplikasi Gojek sehingga dapat menjadikan aplikasi yang dapat menjawab kebutuhan masyarakat di era modern. Akuntabel, rela melepas jabatan di Gojek ketika dipercaya untuk menjadi Menteri Pendidikan. Kompeten, mampu mendirikan Gojek sebagai salah satu perusahaan besar di Indonesia. Harmonis, melakukan pemantauan tatap muka terbatas di sekolah-sekolah ketika terjadi pandemi COVID-19. Loyal, rela meninggalkan perusahaan untuk menjadi Menteri Pendidikan. Adaptif, meluncurkan program kurikulum merdeka di kala pandemi COVID-19. Kolaboratif, menjalin kerjasama dengan kampus luar negeri demi meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Ibu Susi Pujiastuti adalah seorang mantan Menteri Kelautan dan Perikanan dari Kabinet Kerja 2014 sampai 2019. Berorientasi pelayanan merupakan sosok yang ramah, cekatan, dapat diandalkan, dan selalu melakukan perbaikan. Kompeten, selalu melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik, serta meningkatkan kompetensi diri. Harmonis, menteri yang unik dengan gayanya yang khas, beliau suka menolong nelayan yang membutuhkan bantuan. Loyal, dikenal dengan pemberi keputusan yang mutlak. Adaptif, meskipun beliau putus sekolah, beliau tidak berpangku tangan dan diam saja. Beliau lalu memulai bisnis, sampai akhirnya memiliki beberapa PT besar hingga saat ini. Najwa Shihab adalah pembawa acara, jurnalis, artis, feminis, dan aktivis media sosial Indonesia yang berketurunan India, Bugis, dan Arab. Presenter dari acara populer Mata Najwa ini ternyata juga memiliki keturunan darah India. Berorientasi pelayanan, sebagai jurnalis selalu mengangkat isu-isu terkini untuk masyarakat. Akuntabel, menyampaikan liputan dengan bukti-bukti yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Harmonis, tidak membeda-bedakan narasumber berdasarkan suku, agama, dan ras, menekan pesan-pesan positif di akhir talkshow-nya. Loyal, selalu membahas isu-isu yang terjadi di NKRI dalam talkshow-nya. Adaptif, dapat beradaptasi dengan acara apapun.